coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan beneran mana Kang Mas. Cak, nyuwun sewu Cak, mohon maaf kalau mungkin baru sekarang IWB update tentang MotoGP karena kita beberapa hari kemarin ya sama tahu sendiri IWB keliling. Dan teman-teman sama juga pasti sudah melihat bagaimana berita MotoGP di mana sudah ada 3 tim Cak yang meluncurkan tim mereka dari Yamaha Pramac, kemudian juga VR46 Academy lagi tim ya maksudnya, dan juga Aprilia. Tapi teman-teman IWB akan fokus kepada Pramac Yamaha karena kalau kita menggali lebih dalam, Yamaha dipastikan sudah menggunakan engine full V4, tidak lagi menggunakan mesin yang sama dengan sebelumnya, dan mereka tidak akan mentoleransi mengenai komplain-komplain lah Cak ya, karena mereka fokus. Dan bahkan sama tahu sendiri kita sudah pernah bahas Yamaha fokus sekali. Yamaha berharap Fabio Quartararo pun kalau bisa jaga omongan lah ya, karena sama tahu sendiri Yamaha berusaha keras untuk berjuang mengejar para tim lainnya, dan itu adalah cita-cita utama Yamaha yang sekarang coba untuk dipush pada generasi terbaru Yamaha V4 yang sudah sampean tahu ya sebelumnya. Demikian ya teman-teman semuanya yang sudah diluncurkan kemarin. Nah teman-teman, mungkin untuk Aprilia dan Pramac kita akan bahas pada video terpisah. Biarkan kita akan fokus kepada V4 untuk Yamaha yang sudah diluncurkan kemarin. Karena teman-teman, kita pastikan pada saat pengetesan kemarin, baik dari Toprak ataupun Jack Miller, mereka memberikan pujian. Ya, kalau mungkin Millernya memujinya lebih kental ya Cak ya, karena kan Miller adalah pembalap yang sudah merasakan banyak motor. Dan Miller juga memberikan semacam komplimen kepada tim Yamaha yang berusaha keras membuat motor, dan itu hebat Cak. Kata Jack Miller ya secara official kemarin mengatakan bahwa dia sangat salut. Dia memberikan apresiasi yang besar kepada tim ataupun engineering Yamaha yang secara paralel mampu meracik motor berbeda. Pengen aja Cak, tahun kemarin kan inline 4 jalan ya, mereka fokus untuk mengejar tim yang di depan, yang tim-tim lainnya. Tapi secara paralel pula mereka mengembangkan V4, itu nggak mudah, kata Jack Miller. Dan secara feeling pula, motor M1 ini dikatakan oleh Miller sudah natural, sudah lebih feelingnya ya, lebih oke, lebih reaksi motornya, lebih bisa dikontrol. Dan yang jelas ternyata feeling dari motor V4 ini lebih menjanjikan. Potensinya sangat tinggi, jadi high potential, kata Jack Miller. Termasuk juga Toprak ya. Toprak mungkin teman-teman kemarin sempat mengatakan bahwa dia kurang nyaman dengan Yamaha M1 yang sedang dites oleh Toprak. Tapi ada beberapa masukan yang didengarkan oleh Yamaha, khususnya adalah posisi dari ridingnya. Jadi kemarin Toprak fokus sekali pada ergonomi riding yang menurut Toprak memang kurang cocok dengan Toprak ya teman-teman. Sebab sama tahu sendiri bahwa untuk Pramac Yamaha di awal bukan diracik untuk Toprak, untuk motor tersebut ya. Jadi Toprak ngetes motor itu adalah motor Miguel Oliveira, yang mana memang tingginya beda Cak. Miguel itu agak pendek sih Mas ya. Kita pernah ketemu Miguel Oliveira mungkin 170-an, Toprak cukup tinggi ya. Kalau dari kasat mata kita pernah ketemu juga. Jadi ternyata informasi dari Toprak clip on atau posisi dari stangnya kurang nyaman. Jadi itu yang akan direvisi oleh Yamaha. Dan teman-teman, tentu nggak afdol kalau kita nggak kupas mengenai V4 yang terbaru ini. Apa saja sih yang berubah? Sebab kalau kita lihat dan bedah secara teliti, Mas, ternyata ini motor berubah semua, Cak. Jadi serupa tapi tak sama. Detailnya mungkin dari jauh kayak sama, tapi ternyata enggak, Mas. Bahkan bentuk dari aeronya, downwash duct-nya, ground effect-nya, dari layer-layernya, dari fairing dudukannya itu berbeda semuanya. Termasuk juga bagian depan untuk radiatornya. Kita cukup surprise bahwa ternyata memang V4 membuat Yamaha sekarang sudah sangat langsing, sangat compact, lebih nggak lebar lah bahasanya Cak. Kalau dulu kan lebar. Makanya kita akan bedah seperti apa detailnya, biar sampai tercerahkan. Dan ini Cak, presentasi IWB buat sampai semuanya sudah IWB siapkan, dan sampai intip saja di sini Kang Mas detailnya.
Nah Kang Bro, ini adalah generasi Yamaha M1 yang terbaru yang diperkenalkan oleh Yamaha kemarin Cak. Jadi mungkin 2 hari yang lalu dan teman-teman jika kita mengamati sosoknya bisa kita pastikan bahwa next year Yamaha tidak lagi menggunakan inline 4 tapi mereka sudah dipastikan langsung menggunakan V4 dan mereka fokus di sana. Dan teman-teman ketika IWB amati mungkin ini adalah sosok yang terkesan kayak identik Cak ya. Tapi teman-teman jika sampean pelototi dengan seksama, maka bisa kita pastikan walaupun mungkin gambarnya kurang bagus ya, nggak masalah Cak ya. Tapi yang jelas dengan kita mengamati sosok Yamaha Pramac ini maka kita bisa pastikan hampir semua sisi berubah Cak. Yang paling kelihatan dan dari kacamata IWB adalah sebuah terobosan dan juga sebuah revolusi besar-besaran, maka kita bisa melihat dengan engine V4 kita menemukan bagian kiri kanan untuk motor M1 yang terbaru sudah lebih sempit. Inline 4 pasti untuk kiri kanannya lebih lebar dan itu yang membuat koefisien dragnya kurang baik dan makanya dengan V4 Yamaha mampu membuat motor sekarang menjadi lebih ramping, terutama di area sini Cak. Nah kita kelihatan banget ya, di mana M1 yang kita kenal di masa lalu selalu radiatornya kelihatan benar-benar lebar. Tapi untuk generasi V4 ini kita menemukan ternyata memang lebih sempit. Artinya jika kita lihat dari dimensi lebarnya, maka generasi terbaru sudah jauh lebih sempit atau lebih slim, lebih kompak lah, bukan sempit ya, mungkin bahasanya lebih tepatnya lebih slim Cak. Dan itu memang tujuan Yamaha yang mana mereka saat ini berusaha keras untuk mencoba mengejar para rival mereka yang sudah menggunakan V4 dan baru sekarang Yamaha melakukannya. Nah, teman-teman sebelum kita mengamati detail dan IWB menjabarkan desainnya, IWB ingin membawa sampean untuk melihat seperti apa sosok dari Yamaha Pramac terbaru 2026 dan fix teman-teman secara livery, secara warna memang tidak banyak berubah. Dari komposisi warnanya jelas-jelas sama Cak, mirip banget. Jadi kalau kita melihat secara seksama maka yang berbeda hanya di bagian sini Cak ya, ada tambahan untuk sponsor dan juga posisi dari motulnya. Kalau kita lihat secara gamblang, nanti kita jabarkan lah buat semuanya, maka secara umum livernya sama. Nah kita langsung balik lagi kepada desain ataupun detail untuk Yamaha M1 V4. Ini motor adalah motor yang lebih slim, makanya dari sasisnya pun berubah total. Ini Cak, sasis yang digunakan Yamaha ini berbeda total dengan generasi M1 yang kita kenal. Di mana rata-rata M1 biasanya ya Cak, itu nggak banyak seperti baut ataupun lubang di sini Cak. Alasan teknis yang tentunya nggak bisa dihindari karena dengan posisi engine-nya sekarang depan 2 dan belakang 2 memaksa untuk mounting-mountingnya berubah. Dan juga teman-teman sekarang menggunakan aluminium secara kasat mata nggak di-clear maksudnya dan memang tidak terlalu mekar. Ini kita akan komparasikan nanti buat sampean biar sampean tahu. Kemudian yang juga menarik perhatian IWB adalah ternyata untuk wingletnya Cak. Jadi winglet yang digunakan Yamaha ini lengkungannya lebih tajam, lebih dalam. Ini adalah salah satu upaya Yamaha untuk mencoba mendapatkan, nah ini Cak ya, sampean harus tahu dengan engine V4 ternyata memang mereka kehilangan kekuatannya yang mana selalu kuat di bagian front end. Secara tradisional Yamaha M1 demikian, tapi untuk generasi V4 ini sudah bergeser di mana distribution weight-nya atau distribusi beratnya berubah dan ini membuat kelebihan Yamaha di bagian depan bergeser. Nah, ini Cak, IWB akan coba komparasikan bersama semuanya. Yang atas ini adalah versi 2025 Cak dan yang bawah ini adalah versi terbaru yang diluncurkan kemarin dan bisa kita lihat bagaimana untuk komposisi dari fairingnya yang berubah di mana ternyata lengkungan di bagian fairing ini untuk yang generasi baru lebih melengkung ke belakang. Termasuk ini Cak ya, yang tadi Ibu sudah share kesamaan semuanya, bagaimana lihat nih ya bagian lengkungan untuk ini dia ya wingletnya yang lama itu dia lebih lebar tapi lengkungan dalamnya ini tidak terlalu lebar, maksudnya nggak terlalu dalam lah, lengkungannya tidak sedalam yang ini Cak, ini kan dalam banget ya, bener-bener kayak lengkungannya tuh ya dipaksa banget ke bawah. Ini adalah salah satu cara Yamaha untuk mendapatkan extra downforce di bagian depan. Itu yang kita dapatkan teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ada revisi di bagian fendernya. Lihat nih fendernya ya teman-teman. Kalau yang lama kan gemuk dia dari depan sampai ke belakang seperti ini Cak ya. Sementara yang terbaru V4 ternyata Yamaha melakukan revisi di mana bentuk fender juga diganti seperti ini. Jadi nggak dari sini ke sini ya. Nah seperti ini ya. Yang lama kan seperti itu. Nah ya. Jadi lebar sampai ke area sini ke sininya lebar tapi yang terbaru nggak Cak.
Ini lebih slim. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian juga kita temukan teman-teman semuanya, untuk di bagian rem R-nya pun sedikit berubah. Sendoknya Mas ya, kita lihat ya di sini nggak terlalu yang menjorok banget, kalau yang lama kan menjorok ke depan. Lidahnya nih Cak. Itu adalah beberapa poin yang kita temukan di bagian area depan. Nah, ternyata Cak, untuk detailnya pun kita juga menemukan perubahan walaupun sekilas sama Cak, tapi ketika IWB mengamati bagian downwash duct-nya dan juga ground effect-nya juga detailnya berbeda. Lihat nih ya teman-teman, di bagian area fairing sini walaupun semuanya sama mirip banget ya, ada kayak sirip di sini, tapi jika kita amati secara detail, nah ini berbeda ya. Jadi layer-layernya berbeda, posisinya berbeda ya. Lihat seperti ini. Jadi ini enggak ada layer. Kalau yang baru ini ada layer di sini, Cak. Ya, memang ini adalah fairing yang baru. Sekali lagi new fairing, bukanlah fairing yang lama karena semuanya disesuaikan dengan konstruksi dari konfigurasi mesinnya yang sudah V4. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, dan juga revisi kita lihat di bagian sasisnya, Ibu sudah tekankan tadi frame-nya, bagian area sini. Entah kenapa Ibu melihat frame yang baru ini kelihatannya ada pemisah di sini, Cak. Sekarang silinder head-nya sudah depan belakang, jadi 2 di depan dan 2 di belakang. Dan itu butuh tentunya area sini butuh cooling system. Maksud IWB adalah ini Cak, bagaimana yang inline 4 lebar banget di area sini tentunya nggak bisa dihindari karena memang jejer 4 untuk silindernya. Dan itu membuat shape atau dimensi kiri kanan untuk Yamaha M1 lama inline 4 itu tidak kompak ataupun tidak slim. Dan informasinya memang Yamaha sangat sulit untuk mendapatkan koefisien drag yang baik karena terjadi resistensi angin dari depan ya, karena memang lebar untuk bodi-bodinya. Dan sekarang yang baru, lihat nih ya, sempit banget Cak. Nah ya kan, jelas ya dari sini bahwa sekali lagi ternyata memang new M1 lebih slim atau langsing. Itu ya Cak ya. Termasuk juga kita temukan ternyata untuk generasi yang baru, teman-teman, kita menemukan bahwa Yamaha memutuskan untuk membuang sirip-sirip di sini, Cak. Ini juga surprise ya IWB, sebab kalau kita lihat di sini, Cak, yang lama ada kisi-kisi, dan informasi kita dapatkan waktu itu pada saat kita interview, ya teman-teman, ini kisi-kisi adalah salah satu cara untuk memberikan asupan angin dari luar, sirkulasi bagian ECU-nya. Jadi salah satu cara untuk mendinginkan ECU, dan memang ECU butuh pendinginan pula, Cak. Maka rata-rata M1 itu selalu ada kisi-kisi di bagian tangki. Tapi yang IWB surprise adalah ternyata pada generasi terbaru ini kita nggak ada Cak, kita nggak lihat itu. Apakah secara fungsinya sudah digantikan dengan coakan di bagian sasisnya? Bisa iya, bisa enggak. Karena yang tahu tentunya adalah engineering dari Yamaha, tapi secara analisa kasarnya demikian, sepertinya demikian. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Dan kalau kita perhatikan detailnya Cak, memang bahkan di bagian belakangnya pun kita temukan ini beda ya, bagian buritanya untuk yang generasi lama seperti ini, dan yang baru kelihatan penuh gitu Cak, karena ditopang oleh, nah ya di sini ada sekali lagi ada cylinder head yang nongol ke belakang ya, karena V dia modelnya, sehingga ada pembuangan knalpot ya di bagian belakang sini ya, ini dia knalpotnya masih Akrapovic, masih sama, dan dibuang di belakang sini termasuk juga di samping. Ini mirip dengan motor lainnya, V4 MotoGP lainnya memang rata-rata demikian, dan sekarang penampakan Yamaha M1 betul-betul berubah, tidak lagi sama dengan sebelumnya, dan seperti Honda, Ducati, Aprilia Cak, rata-rata demikian. Dan teman-teman, informasi sama juga harus tahu bahwa Yamaha saat ini improve di bagian belakang. Sama tahu sendiri kan Michelin sangat kuat di bagian belakang, dan rata-rata untuk pabrikan mereka berusaha keras untuk bagaimana memberikan extra downforce di bagian rear traction atau bagian belakang untuk bannya. Dan untuk yang generasi V4 ini ternyata Yamaha sudah cukup puas karena informasi kita dapatkan improve banyak Cak untuk bagian belakang ini, sehingga traksi ban belakang bertambah sangat signifikan, tapi memang untuk traksi depan dikorbankan. Dan itu yang kita temukan, makanya teman-teman sepertinya Yamaha juga melakukan revisi di bagian swing arm-nya Cak. Untuk swing arm yang generasi V4, kita menemukan ternyata Yamaha memberikan, lihat nih, swing arm-nya dicoak sangat lebar Cak. Ini adalah salah satu gebrakan yang kita juga analisa, sepertinya Yamaha mencoba untuk menekan bobot bagian swing arm-nya. Ya teman-teman, di masa lalu memang Yamaha berusaha keras memberikan ekstra bobot, ekstra weight di bagian belakang dengan berbagai cara.
Dan ternyata lihat nih, yang lama kan benar-benar penuh nih ya, penuh di sini Cak. Dan ternyata untuk yang lama, yang baru itu sudah nggak lagi seperti itu, tapi ada coakan yang sangat lebar. Artinya memang ada rasa confident dari Yamaha bahwa mereka sudah memiliki traksi yang bagus sehingga mereka banyak bekerja di sana. Termasuk juga teman-teman kita nggak menemukan ada bolong di sini Cak. Lihat, yang lama ada bolong di sini Cak. Nah, ada revisi-revisi. Artinya memang serupa tapi tak sama. Bahkan aero belakangnya juga berubah ya. Bagian sini Cak. Bagian sininya juga berubah. Yang generasi terbaru seperti ini. Dan ini adalah gambaran usaha Yamaha untuk membuat motor mereka semakin kencang, semakin mampu untuk mencoba mengejar para rivalnya. Looks-nya little bit similar ya kalau kita lihat ya secara looks-nya, secara visual. Tapi kalau kita pelototin secara detail semuanya berubah ya teman-teman seperti ini. Bahkan juga dari footstep-nya pun berubah. Kalau untuk knalpotnya sudah lagi nggak membuat model tidak mengadopsi model slash cut seperti yang lama ya, seperti ini Cak ya. Sungguh disayangkan sih karena ciri khas dari M1 adalah slash cut exhaust, tapi ternyata untuk generasi yang baru sudah reguler biasa aja kayak para tim lainnya kayak Ducati, kayak Honda, kayak Aprilia. Jadi memang nggak bisa dihindari sebab dengan engine yang sama dengan mereka sekarang V4, maka Yamaha M1 dipastikan akan meninggalkan banyak sekali identitas selamanya dan bergeser pelan-pelan seperti mereka ya. Jadi kita Cak, update IWP bedah mengenai Yamaha Pramac yang sudah diluncurkan oleh mereka kemarin dengan perubahan yang cukup radikal jika kita lihat, dan kita tinggal tunggu seperti apa nanti motor Fabio dan juga Rins yang akan diluncurkan di tanggal 21 nanti. Jadi saat ini itu Cak analisa IWP tentang generasi V4 Yamaha yang dipastikan memang akan fokus sekali untuk meningkatkan power dan juga meningkatkan front end karena front end sekarang sudah bergeser ke bagian rear traction ya, bagian belakang, dan itu adalah kerugian yang mana Yamaha sekarang berusaha keras untuk mencoba melakukan balancing motor mereka. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah, jadi ngono Cak ya, rasanya tuh lega ya IWB bisa nge-share sesuatu yang IWB tahu ya, sesuatu yang IWB bisa dapatkan, dan itu ada salah satu kepuasan Cak. Makanya IWB berusaha keras nih setiap detail dari apa yang kita dapatkan di MotoGP kita share. Jadi sampean tidak hanya bisa nonton balapan aja, semua orang bisa nonton balapan. Tapi kalau ilmu atau hal detail itu kan sesuatu hal yang bernilai, value Cak. Ya, jadi teman-teman kesimpulan yang bisa IWB dapatkan dan juga IWB share ke sampean adalah ternyata itu motor serupa tapi tak sama. Swing arm-nya berubah, sasisnya berubah, duduk-dudukannya berubah, bahkan lengkungan dari fairingnya berubah. Dan ingat Cak, 1 cm aja lengkungan aero ataupun bentuk fairing itu sangat berpengaruh pada stability. Bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Makanya kita lihat seperti apa nantinya. Yang jelas Yamaha sekarang ya ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh mereka. Yang pertama adalah mereka sangat fokus pada balancing, jadi keseimbangan. Sebab informasi dari dan juga dari pembalap, Yamaha masih belum mendapatkan balancing yang pas. Karena saat ini dengan berubahnya konfigurasi mesin ternyata front end menjadi lemah. Sehingga masuk tikungan kurang pede. Jadi front end itu adalah PR Yamaha sekarang. Bandingkan dengan dulu Cak, kalau dulu kan yang kuat bagian front end-nya, bagian depannya, tapi bagian belakangnya kurang kuat. Sehingga pada saat pembalap keluar tikungan, buka gas langsung spin atau sliding. Dan itu sekarang sudah agak berkurang Cak. Jadi informasinya karena bobot dari motornya berubah bergeser ke belakang, gara-gara V begini Cak ya, piston, posisinya seperti ini, sehingga bobot bagian belakangnya bertambah, dan itu membuat stability ataupun traksi bagian ban belakang meningkat, tapi ternyata mengorbankan kekuatan front end-nya. Makanya Yamaha bekerja keras untuk di sana Cak, bekerja keras untuk fokus pada front end, jadi setidaknya nggak terlalu jauh lah, kalau bisa harusnya ya, jangan terlalu jauh kehilangan kekuatan front end-nya, makanya mereka berusaha keras meracik di sana ya. Jadi balancing, itu yang pertama. Yang kedua adalah power. V4 kemarin Cak, Yamaha masih mengeluarkan power belum 100% karena mereka ingin nge-tune up, tuning biar yang jelas secara durability diintip dulu dan juga secara reaksi mesin bagaimana. Sebab kalau motor langsung di-push pada high power, maksimum power, takutnya motor tidak bisa dihandle atau liar. Itu adalah salah satu usaha Yamaha untuk membuat motor mereka akan meningkat step by step. Ya pelan-pelan ke atas gitu Cak. Karena semuanya harus diiringi juga dengan elektronik Cak.
high power atau overpower juga nggak bagus, tapi less power juga nggak bagus. Makanya harus balance, dan saat ini kritikan dari para tim, maksudnya para pembalap kemarin pada saat ngetes ya, termasuk juga Fabio Quartararo, bahwa power V4 sangat lemah, top end-nya kurang, top speed-nya kurang, dan di tahun 2026 ini, tahun ini, musim ini, Yamaha sedang nge-push ke sana. Ya, itu yang kedua, Cak. Dan yang ketiga adalah, nah ini Kang Mas ya, yang ketiga Yamaha itu inconsistent. Jadi kadang-kadang kencang, kadang-kadang enggak. Walaupun memang Kang Mas ya, informasi kita dapatkan kemarin Yamaha sudah cukup puas dengan time attacking, karena masalah Yamaha adalah kualifikasi, dan tahun di 2025 kemarin mereka sempat nyodok ke depan. Artinya ada improvement sebenarnya, walaupun ya itu tadi, kadang-kadang bagus ke depan, kadang-kadang di belakang, dan itu sedang diperbaiki oleh Yamaha di tahun ini. Makanya teman-teman, usaha step by step ini harus kita apresiasi, kita pantau seperti apa. Yang pasti baik Toprak dan juga Jack Miller, Fabio Quartararo, Alex Rins akan berusaha keras untuk membantu Yamaha, dan tentu saja kita juga cukup penasaran dengan Toprak, Cak. Sebab ada informasi dari Kenan Sofuoglu, ya, manajernya, Cak, juga pembalap, pastinya mantan pembalap ya, bahwa Toprak berpotensi akan sabet podium tahun ini. Dia percaya diri ya, dia sangat pede, Toprak akan membuat kejutan karena semuanya sudah dipelajari dengan baik, dan tentunya Sepang Malaysia nanti tanggal 3 tes akan menjadi penentu, dan Kenan Sofuoglu sangat percaya Toprak akan menggebrak di Sepang, Toprak akan lebih baik di Sepang, karena feelingnya akan berubah, termasuk juga revisi ergonomi riding nantinya untuk M1 V4 sudah disiapkan oleh Yamaha buat Toprak di Sepang Malaysia. Jadi kita tunggu seperti apa. Yang jelas MotoGP makin seru, dan teman-teman ada satu hal juga sih yang menurut IWB menarik untuk kita bahas juga. Ternyata Cak Massimo Rivola, bos dari Aprilia, sedih Mas ya. Sedihnya apa? Karena walaupun mereka sudah menjadi tim yang luar biasa ya, dengan sabet posisi ketiga secara klasemen sementara, secara title juara dunia, dan juga konstruktor mereka juga sangat bagus, tapi ternyata kombinasi Marco Bezzecchi dan Aprilia gagal mendapatkan sponsor utama. Jadi sama tahu sendiri ya, para tim ya sudah ada sponsor besar utamanya seperti Honda dengan Castrol, KTM dengan Red Bull, Ducati Lenovo ya Cak ya, dan Yamaha dengan Monster Energy, tapi Aprilia masih tidak mendapatkan sponsor utama. Jadi Aprilia masih hanya mengandalkan suntikan dana dari Piaggio Group-nya ya, makanya Rivola cukup sedih Cak ya, sebab kenapa sekelas Marco Bezzecchi tidak mampu menyedot sponsor besar, dan itu menjadi kesedihan utama dan juga menjadi pembahasan Massimo Rivola yang disiarkan oleh para media di luar Cak ya. Ya itu Cak, mungkin sekilas spill buat semuanya. Sekarang sampean coba komen Cak. Sampean percaya diri nggak Toprak akan menggebrak, dan sampean percaya diri nggak kalau nanti Yamaha bakal melejit kalau dengan V4 ini, dengan fokus ke sana? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kita sudah dulu video ini. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Kecuali Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.